Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, saudaraku sahabat DRK Murai Batu di seluruh Nusantara, Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Waduh, ini kemana Mas Eko kok nggak ngupload ini? Woi Mas Eko, kemana Mas Eko? Kok nggak ngupload video? Ini teman-teman pada nungguin, subscriber mau nungguin, kamu nggak ngupload video. Waduh, maafin ya teman-temanku ya. Ya biasalah. Ini lagi sibuk-sibuknya teman-temanku. Saya yakin kalian juga sibuk yang punya anak ya. Ngurusin sekolahan, daftar sekolah. Wah, pusing teman-temanku. Ya kan? Tapi alhamdulillah udah semua. Jadi kita bisa bikin konten lagi. Ya, mohon dimaklumi saja ya teman-temanku ya. Sudah siap rokok dan kopi kalian teman-temanku? Kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama sahabat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Ahmad Sugiantoro. Bang Ahmad ada di situ bang? Sudah siap rokok dan kopinya bang? Kalau nggak ada rokok, nggak ada kopi, itu salahmu sendiri bang. Iya kan? Nggak mungkin kan salah kita. Bercanda bang, jangan diambil hati, nanti kamu malah ngambil hati. Ya kan? Wah sialan Mas Eko nih, ngomong apa Mas Eko nih. Bercanda biar nggak tegang bang. Kalau nggak ngopi, nggak ngerokok, itu lebih bagus. Pertanyaannya seperti ini, Mas Eko tolonglah bantu saya. Oke, sudah sering komen tapi belum pernah direspon. Waduh, maafkan ya bang ya. Pertanyaan, komentar itu sangat banyak sekali bang. Tolong dimaklumi saja ya bang. Sudah ikuti saran-saran dari channel Mas Eko, tapi belum dapat titik terang di murai saya mas. Nggak mau gacor, nggak mau tarung, selalu lemes. Pernah saya beri mineral plus, hari pertama sangat bagus mas. Dia langsung gacor sampai 3 hari. Tapi lama-lama hilang. Lah, kok bisa gitu? Kok malah hilang? Udah gacor 3 hari hilang. Waduh. Balik ke level awal sampai sekarang. Waduh, berarti hilang lagi gacornya. Berarti sama sekali nggak gacor lagi ya. Rawatan jangkrik 5 pagi 5 sore, full krodong, mandi semprot karena nggak mau mandi. Wah, ini nih. Jemur tiap pagi. Tolong kasih solusinya mas. Oke. Untuk Bang Ahmad, lupakan dulu pengerodongan, lupakan dulu jangkrik 5 pagi 5 sore, penjemuran, full krodong. Lupain dulu bang, kosongin dulu pikiran. Ambil serap ini, pemahaman. Buat teman-teman yang mengalami hal serupa, boleh juga kalian kosongin ya, tapi jangan kosong bener, nanti kalian kerasukan. Jangan ya, tetap bisa fokus, maksudnya seperti itu. Oke, ketika kita merawat seekor hewan, baik burung, kucing, anjing, ikan, pokoknya merawat hewan lah ya, maka kita tidak mungkin bisa terlepas dari yang namanya kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kedua ini nggak bisa dipisahkan teman-temanku. Kalau dia fisiknya sehat, mental nggak sehat, babak belur, ya kan? Mental sehat, fisiknya nggak sehat, sama saja babak belur, kan gitu. Ya kan, kesehatan fisik kita tahu sendiri, kita sudah memahami tentang metabolisme tubuh cepat, lambat, apa itu metabolisme tubuh, proses mengolah apa yang dia makan menjadi energi, kalau kotorannya nggak bagus jadinya seperti apa, kotoran yang bagus itu seperti apa, yang berbentuk pasta, ya kan, kalau burung ini mencret-mencret, minumnya boros itu dehidrasi. Kebutuhan mineralnya, kebutuhan vitaminnya. Ketika burung murai batu kita kekurangan asupan mineral, maka metabolisme tubuhnya akan terganggu. Ketika burung kita kekurangan asupan vitamin, maka kinerja organ tubuhnya akan terganggu. Nah, itu semua masuk dalam kategori kesehatan fisik. Artinya apa? Artinya kalian sudah memahami tentang kesehatan fisik. Setelah kita memahami yang namanya kesehatan fisik, maka kita harus memahami yang namanya kesehatan mental. Karena apa? Karena mental ini akan berhubungan dengan yang namanya mood, dengan yang namanya stres. Kalau burung kalian stres, maka yang terjadi adalah sia-sialah perawatan fisik murai batu kalian. Kenapa bisa seperti itu? Karena burung kalian kalau dia sudah stres, tertekan, maka yang terjadi adalah energinya akan terkuras. Jangan heran kalau burung kalian itu buka kerodong pagi-pagi lemes, buka kerodong pagi-pagi lemes. Ternyata apa? Ternyata kerodongnya bikin dia tertekan, warnanya terlalu tajam, terlalu gelap, terlalu tebal, terlalu terang, ya kan?
Ternyata burung ini cuman masalah kerodong saja. Dirawat sudah bener, kotoran bagus, nggak ada masalah. Ketika bawa ke lapangan, plonga, plongo seperti burung yang tak punya gairah tarung, nggak punya mental. Bahkan ada yang mau kabur, ya kan? Ada yang salah tingkah, ada yang lowo, selalu seperti itu saja. Perawatan udah bener, makan dah cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Ternyata apa? Ketika tanya sama Mas Eko, Mas, kenapa burung ini kok selalu seperti ini dibawa ke lapangan? Di rumah itu bukan main burung ini. Bawa lapangan plongak-plongok. Nggak usah dikerodong Mas hariannya, biarkan saja diablak. Taruh tempat tenang. Jangan ada burung-burung yang seram. Jangan ada burung-burung yang terlalu gacor. Bila perlu sendirikan dulu. Ternyata ketika dibawa ke lapangan beda hasilnya. Artinya apa? Kesehatan mentalnya dia dapatkan. Ternyata selama ini pengerodongan membuat dia stres, tertekan, mentalnya kena, energinya terkuras gara-gara stres itu, gara-gara dikerodong, ya kan? Tuannya nggak tahu kalau dia dikerodong itu nggak nyaman, tuannya nggak tahu. Yang tuannya tahu pengerodongan untuk istirahat, ya istirahatnya maunya nggak dikerodong, gimana coba? Lah, gitu kan? Ada burung itu diberikan pengerodongan, tenang dia, nggak gelisah, nggak gerasa-gerusu, ya kan? Nggak kerosakan di bawah-bawah. Ada burung murai batu itu istirahatnya mau tetap diablak saja, tanpa melihat burung lain. Aliran udaranya bagus, sirkulasi udaranya tuh bagus, ya kan? Nggak stres dia, nyaman dia. Ada burung-burung yang seperti itu. Seperti murai batu kita itu ada ya. Burung itu kalau di full kerodong hariannya ancur, ngejar, ganas, nakal, nampar. Ketika diablak full harian tuh diablak, gacor ya. Tapi ya gacornya tuh biasa-biasa saja, tidak terlalu ngotot kan. Malah dibawa ke lapangan tuh lebih enak teman-temanku. Kenapa? Penyebabnya adalah ketika diberikan pengerodongan, burung itu tertekan, mentalnya terganggu. Akhirnya nggak sehat kan mentalnya kan. Energinya terkuras, lemes jadinya. Ketika dia harus dihadapkan dengan pertarungan, dia nggak siap. Nah ketika kita ablak, burung itu enak, dapat istirahat dia. Nah itu loh teman-temanku, contohnya saja. Salah satu murai batu kita kalau diberikan full kerodong malah dia bermasalah, tertekan di dalam kerodongnya. Artinya apa? Mentalnya nggak sehat gara-gara di full kerodong. Ada juga yang sebaliknya ya, ketika di kerodong malah enak dia, dapat ketenangannya, dapat kenyamanannya, dapat istirahatnya. Berbeda-beda teman-temanku, nggak bisa dipukul rata semua sama. Oh ini bikin senang dia, oh ini bikin stres dia, oh ini bikin nyaman dia. Nggak bisa dipukul rata teman-temanku. Jadi tinggal kita yang memahami sebagai pemiliknya, ya kan? Ada juga yang dia di full kerodong malah jauh lebih bagus, lebih sehat. Ada juga karena penempatan sangkar. Contoh gini, burung nggak suka terlalu panas hawanya. Kemudian kita ablak di bawah seng, kan panas sekali di atas tuh. Kita saja bisa panas kepala kita, apalagi burung. Lama, berhari-hari di situ terus. Akhirnya apa? Tertekan, stres, mentalnya keganggu. Makannya jadi rakus, tapi lemes terus. Ya kan, ada kan makannya kok jadi rakus sekali burung ini, tapi lemes terus. Ternyata apa? Stres. Nah ini yang terkadang kita sebagai perawatnya kurang memahami kesehatan mental burung. Nyaman atau tidak dia di ablaknya, nyaman atau tidak dia di full kerodongnya, nyaman atau tidak dia di kesehariannya. Kita sebagai perawatnya yang memahami itu. Ada nggak Mas Eko ciri-ciri kalau burung murai batu kita itu nggak nyaman di dalam perawatan kita? Ya tentu ada. Sama seperti yang ditanyakan sama Bang Ahmad Sugiantoro ini. Murai batunya nggak mau mandi, sulit mandi. Sulit mandi, nggak mau mandi. Itu salah satu contoh kalau perawatan kita ada yang membuatnya tak nyaman. Ya kita saja kalau lagi banyak masalah, banyak pikiran, banyak beban, banyak angsuran, banyak tagihan, kadang kita itu males mandi teman-temanku. Mandi saja males. Ada juga barber udah selesai, nggak pakai sabun lagi, nggak sikat gigi. Oh jangan teman-temanku ya. Kita saja kalau banyak pikiran, tingkah laku kita tuh ya salah satunya mandi pun jadi males. Kenapa? Karena kita tertekan, stres. Merawat diri tuh jadi males. Nah ini burung. Ketika burung itu tertekan, stres,
Akhirnya yang terjadi dia merawat diri pun nggak mau. Mandi itu kan tingkah laku burung merawat diri ya. Habis mandi, cemplang cemplung, cemplang cemplung, cemplang cemplung, cemplang cemplung. Kemudian dia nyisir bulu. Tenang melihat dia menyisir bulu. Artinya apa? Dia mau melakukan perawatan. Kalau burung stres nggak mau dia merawat diri, teman-temanku. Itulah kenapa burung sulit mandi, ya kan? Itu biasanya kinerjanya nggak maksimal, bongkar materinya nggak maksimal. Kalau burung itu stres, maka hormon testosteronnya akan menurun. Ketika menurun, kinerja burung juga akan menurun. Itulah mengapa ada sebagian teman-teman yang mengatakan, wah ini birahinya bagus. Kenapa mas? Itu mau mandi tuh burungnya. Masuk, keramba, plung, mandi. Wah ini bagus birahinya. Wah mandinya berlebihan. Wah ini oper ini birahinya. Ada kan yang seperti itu kan? Ya kan? Itu salah satu indikator kenyamanan dalam perawatan kita. Nyaman atau tidaknya murai batu kita dalam perawatan kita. Sampai sini gimana nih Bang Ahmad? Coba Bang Ahmad cek perawatan mana yang membuat burung Bang Ahmad jadi nggak nyaman. Apakah dia dalam kerodongnya, warna kerodong terlalu tajam, terlalu terang, terlalu gelap, terlalu tebal. Apakah penempatan sangkarnya yang terlalu berisik, terlalu panas, sirkulasi udaranya nggak bagus. Yang mana Bang? Karena ketika burung kita itu mentalnya nggak sehat, maka yang terjadi adalah negatif dia jadinya. Ada burung itu ya, ada sahabat kita dulu, murai batunya itu tidak tumbuh ekor selama beberapa bulan. Mabung tapi ekornya nggak tumbuh-tumbuh. Dalam beberapa bulan kasih obat ini, kasih obat itu, nggak tumbuh-tumbuh teman-temanku. Ketika dibawa ke tempat kita, mas kenapa burung ini kok ekornya nggak tumbuh-tumbuh, sudah berbulan-bulan nggak tumbuh-tumbuh. Pindahin mas, pindahkan, jangan diletakkan di tempatmu, pindahkan dia, maka dia akan tumbuh. Setelah dipindahkan ke tempat saudaranya, 2 minggu nongol ekornya teman-temanku. Ternyata apa? Di tempat dia stres burung itu, mentalnya terganggu, akhirnya nggak tumbuh ekornya. Ketika dipindah, hilang stresnya. Nah itu loh, tumbuh akhirnya ekornya. Pasti banyak teman-teman yang mengalami hal ini, ya kan? Bang Ahmad coba diperhatikan, mana yang membuat burung Bang Ahmad stres. Ketika dia mau mandi, maka itu tanda kalau dia mulai tidak stres Bang Ahmad. Oke ya, segitu saja. Silahkan kalian kembangkan, silahkan kalian cerna. Ini kalau mau dibikin panjang bisa panjang sebenarnya, tapi nanti kita bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.